الحمد لله الذي بدأ في الصلاة ومجيب كل منيب إليه راجع ومزيد كل متقب إليه ضاع أحاط بكل شيء علما بكل باب ولا ووسع كل شيء ممكن وممكن وصالح هو الأصل الأمر ليس غيره أحد من الواجب وأوضع كل فرد مكانها في آخر شخص واحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في الخلق والصالح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللوحة الشامل حتى ينجو جميع أمته من عذاب الواقع اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب الأنوار الشاملة وعلى آله وأصحابه أولي اللقب الرجال الفاضل أما بعد فيا جماعة المسلمين الخاشعين والسلام في هذا الجانب أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم ناجون من عذاب الذي أصاب العاجز والجاهل وقد قال الله تعالى عز وجل في كتابه المبين في الآية الواقعة في تأثير الحوادث والوقائع سأل سائل عذاب الواقع للكافرين ليس له نافع ومسلمين ورحمة الله ورسوله tahun telah berkait dengan segala berubah yaitu sesuatu era hari ini adalah Jumat pertama kita pada tahun 2023 tahun di mana para ilmuwan dan peneliti meramalkan akan terjadi kegaduhan berskala internasional di mana ekonomi negara-negara akan terpuruk serendah-rendahnya dan negara-negara adidaya akan saling berperang satu dengan lain memperebutkan tanah jajahan. Padahal pada tahun sebelumnya kita telah ditempa berbagai bencana, bencana alam. Pada tahun 2017 kita ditempa oleh gempa bumi tiada henti. Pada tahun berikutnya kita diterjang oleh banjir bandang. Lalu pada tahun berikutnya kita dijangkiti oleh pandemi virus yang menghentikan laju ekonomi dan pergerakan kita. Dan kemudian kita terdampak oleh perang berkepanjangan antara negara-negara yang kediamannya sangat jauh dari tempat kita. Yang membuat kita bertanya, apakah hal-hal tersebut adalah permulaan dari kiamat yang besar? Lalu kemudian apakah kita masih mampu untuk mengharapkan datangnya hal-hal baik? Apakah kita masih sanggup untuk menanti kedatangan Al-Masih sang penyelamat yang datangnya begitu lambat? Dan apakah ini akan adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah ini adalah ujian bagi kita semua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi pada akhirnya kita selamat dari bencana-bencana tersebut. Kitalah orang-orang yang mampu melewatinya. Kita melanjutkan hidup kita walaupun tertati. Kita melanjutkan perjalanan dengan harapan kasih sayang Tuhan dan pemenuhan akan janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadza lanakunanna minasy syakirin." Katakanlah, siapakah yang akan menolong kalian pada bencana-bencana bumi dan lautan ketika kalian berdoa kepadanya dengan menunduk dan merendahkan diri? Siapakah yang akan menyelamatkan kami dari bencana ini? Andaikan kami diselamatkan dari bencana ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun. Allah lah yang akan menyelamatkan kalian dari segala bencana dan segala kepanikan kalian, tapi kalian kemudian menyekutukannya. Kaum muslimin rahimahumullah, sesungguhnya
diri manusia terbentuk dari tubuh dan roh. Dan ketahuilah bahwasanya roh itu adalah diri Anda yang sebenarnya. Karena sesungguhnya tubuh kita ini senantiasa berganti, senantiasa berubah setiap waktunya. Dari kecil, kemudian dewasa, lalu tua dan mati. Tetapi ruh spiritual kita tetap di dalam kondisi yang semula. Ia abadi tanpa perubahan. Dan ketahuilah sesungguhnya bahwasanya ruh tersebut ketika sebelum ditempatkan ke dalam jasad kita ini, sesungguhnya mereka hidup di dalam dunia yang bernama dunia spiritual, di mana mereka hidup bahagia bersama hal-hal yang sempurna. Tetapi ketika mereka ditempatkan di dalam wadah jasad kita dan berbau dengan materi-materi duniawi, mereka pun lupa akan tempat asalnya. Mereka enggan untuk berpindah dari tempat tersebut dan merasa bahwa dunia ini adalah tempat di mana mereka seharusnya berada. Karena jasad kita ketika dikenyangkan oleh kesenangan-kesenangan duniawi, maka ia akan menutup akses ke dalam ruh spiritual kita. Ia akan lupa akan tempat asalnya. Tetapi berbeda dengan jasad yang telah lelah tersiksa oleh perjuangannya di atas dunia ini, karena yang ia temukan adalah kegagalan dan rasa sakit. Tetapi ini akan membangkitkan ruh spiritualnya, mengaktifkan ingatan akan tempat asalnya. Karena dunia yang ia tempati ini sesungguhnya adalah dunia palsu, di mana kebanyakan manusia tertidur di dalamnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "An-nasu niyamun fa iza matu intabahu." Sesungguhnya kebanyakan manusia itu tertidur, dan ketika mereka matilah mereka terbangun. Oleh karena itu ia pun yakin bahwasanya segala hal yang ada di atas dunia yang fana ini tiadalah yang abadi. Tidak ada satupun yang ada di atas dunia ini yang pasti. Semua kebahagiaan akan berakhir dan semua penderitaan pasti akan berlalu. Satu-satunya takdir, satu-satunya hal yang pasti yang akan dialami oleh semua manusia, takdir yang dibagi oleh seluruh umat manusia adalah kembali ke sisi Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu adalah sungai di mana air mengalir setiap waktunya. Tidak ada seorang pun yang bisa melalui sungai yang sama dua kali. Karena sungai itu bukan lagi sungai yang sama, dan dia juga bukan lagi orang yang sama. Bagaimanapun manusia berupaya untuk menetap, tetap saja dia akan berubah. Kita tidak mungkin untuk melajukan, untuk menghentikan laju aliran waktu. Kita tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima masa lalu, memaafkan, belajar dari kesalahan-kesalahannya, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya seluruh umat manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat ini Allah bersumpah atas nama waktu, karena saking menantikannya suatu hal yang dinamakan waktu itu. Di dalamnya terdapat semua kebahagiaan dan kesedihan manusia, semua kesehatan dan kesakitannya, semua kekayaan dan kemiskinannya. Bahkan ada satu hal yang sangat menakjubkan dari waktu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Razi
manusia tidak dapat mengatakan apakah waktu itu ada atau tidak, karena manusia tidak mampu memahami hakikat dari waktu. Lalu kemudian Allah menegaskan bahwasanya setiap manusia itu rugi. Tidak ada satupun yang bisa terlepas dari hal tersebut. Karena kerugian adalah kehilangan modal, dan modal utama manusia adalah umurnya. Dan jarang sekali orang yang bisa terhindar dari menyia-nyiakan umur. Karena kalau kita menghabiskan umur kita dengan maksiat, maka sudah barang tentu kita merugi. Begitu pula ketika kita menghabiskan umur kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, kita pun merugi. Karena perbuatan-perbuatan tersebut tiadalah yang memberikan manfaat berupa pahala. Bahkan ketika kita melakukan baik pun kita tetap merugi, karena pada sejatinya kita masih mampu untuk melakukan hal yang lebih baik. Kemudian Allah mengecualikan sekelompok orang-orang yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat tertentu, yaitu orang yang beriman kepada Allah, bukan saja pada keberadaan dan sifat-sifatnya, tetapi juga ia yakin bahwasanya Allah selalu bersamanya dan akan memenuhi janji-janjinya. Lalu kemudian orang yang berbuat baik, beramal soleh, bukan hanya pada sembahyang dan zikirnya, tetapi juga menolong manusia yang lain yang membutuhkan pertolongan, dan juga orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, yaitu orang-orang baik tidak ingin memonopoli kebaikan itu hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga menuntun orang lain untuk mendapatkan kebaikan yang sama dengannya. Oleh karena itu, muslimin muslimat, marilah kita menyongsong tahun 2023 ini dengan penuh harapan dan energi positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan menjauhkan kita semua dari segala tulah dan mara bahaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim